Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azilvan Nurfaza dari Prodi Hukum Keluarga 1 dengan NIM 23215080004. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis saya daripada Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk istikmar atau dalam artiannya ke bahasa Indonesia adalah investasi. Menjelaskan daripada Fatwa MUI, kita akan memaparkan dulu satu persatu daripada judul fatwa tersebut. Yang pertama, yakni zakat. Nah, pengertian zakat secara etimologi atau secara bahasa yakni berasal dari bahasa Arab yaitu az-zakat yang artinya bersih, suci, dan berkembang dan bertambah. Nah, jadi secara bahasa, zakat berarti bersih, pertemuan yang harta yang dizakati, dianggap suci, dan jiwa yang menunaikannya menjadi suci. Lalu, zakat secara terminologi atau secara istilah, yakni sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan harta dari zakat yang telah kita keluarkan. Dasar hukum daripada zakat yakni ialah surah At-Taubah ayat 3 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah ayat 103. Lalu ada juga dalil dasar hukumnya zakat pada ayat lain, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Secara tidak langsung, ayat tersebut ialah perintah kepada hambanya untuk menunaikan zakat. Dalam Al-Quran pun mengisyaratkan ada beberapa golongan mustahik yang berhak mendapatkan zakat. Ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang yang merikop, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Lanjut, sebab sebab dari menunaikan zakat ialah kepemilikan harta. Seorang yang memiliki harta secara penuh dan sah menurut syariat itu wajib menunaikan zakat pada hartanya. Nah, tidak hanya itu, zakat juga ditunaikan apabila harta yang ia miliki telah capai pada nisabnya dan telah berlalu haul. Artinya, harta yang ia miliki telah mencapai 1 tahun kepemilikan secara utuh. Rukun zakat, yakni ialah adanya muzaki, yaitu orang yang wajib berzakat. Yang kedua adalah harta yang wajib dizakati. Yang ketiga adalah ansab penerima zakat. Dan yang keempat adalah niat. Syarat zakat ini ada pembagiannya. Yang pertama pada muzaki, yaitu orang yang berzakat. Yakni ialah Islam, balik, berakal, kepemilikan sempurna atas hartanya, dan telah mencapai nisab harta, lalu telah memiliki harta itu secara kepenuhan selama setahun. Syarat harta, harta yang dizakati ya. Ini pemilikan penuh, berkembang, hartanya telah mencapai nisab dan telah melebihi dari kebutuhan pokok. Selanjutnya, yakni macam-macam zakat. Yang pertama ada dua macam-macam zakat ada dua. Yang pertama ada zakat fitrah, yakni zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, dan zakat mal, ini zakat yang dikeluarkan berupa emas, perak, perdagangan hasil pertanian dan peternakan. Metode penghimpunan zakat ini yakni langsung ke muzaki, ambil datang ke rumah atau usaha muzaki atau muzaki yang datang langsung ke tempat zakat. Lalu bisa juga melalui lembaga pengelola zakat seperti Basnas yang berlaku di Indonesia. Ya, setelah itu ada digitalisasi zakat, jadi kita bisa menyalurkan zakat dengan online
tanpa tatap muka. Jadi bisa dilakukan dengan aplikasi QR kode atau transfer bank. Secara etimologis atau secara bahasa, istiqmar berasal dari kata bahasa Arab yaitu samara. Samara berarti berbuah atau menghasilkan. Nah, secara harfiah, upaya untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menghasilkan manfaat dan keuntungan. Secara terminologis atau secara istilahnya, dalam konteks ekonomi Islam, istiqmar diartikan sebagai kegiatan memanfaatkan harta modal untuk memperoleh keuntungan atau hasil. Tentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip daripada syariat. Artinya, istimar adalah aktivitas investasi atau penanaman modal dalam bentuk usaha, perdagangan, atau pengelolaan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti tidak mengandung riba atau menjual belikan barang yang haram seperti alkohol, judi, dan lain-lain. Nah, adapun istimar dalam konteks zakat, menurut Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003, bahwa istimar berarti perdagangan atau penggunaan dana zakat sebagai modal investasi dengan tujuan agar manfaat zakat tidak habis sama sekali, tidak habis dalam sekali pakai, tetapi berkembang dan terus memberi manfaat. Contohnya, dana zakat diberikan sebagai alat usaha seperti mesin jahit, gerobak dagang, benih tanaman yang diberikan untuk UKM kecil dengan tujuan memperkecilkan, meminimalisir adanya pengangguran dan lain-lain. Nah, dasar hukum istikmar ya ini di dalam Al-Quran tidak menyebutkan kebolehan mutlak untuk investasi, namun di dalam Al-Quran ada ayat yang melarang untuk menimbun harta. Yang dimana di dalam hal ini hukumnya boleh menginvestasikan, mengembangkan harta dengan ketentuan-ketentuan yang baik. Di dalam Al-Quran diatur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wal ruhbani la ya'kulu amwalan nas bil bil batili wa suddu'an an sabilillah walladzina yaqni walladzina yaqdinul dhanaba wal fiddata wa la yuksinaha fis sabilillah fasab fas fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak daripada rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil, serta memalingkan dari jalannya Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Menurut Al-Qalyubi, investasi itu adalah dasar yang dianjurkan, sedangkan menurut Asyraf Muhammad Dawwabah, Islam mewajibkan pentingnya menginvestasikan harta dan melarang untuk menyia-nyiakannya demi untuk memelihara dan mengembangkan, serta harta tidak akan habis ketika harus dikeluarkan untuk sedekah. Islam memposisikan harta sebagai salah satu maqasid syariah. Salah satu di antara maqasid syariah adalah hifzul mal, yakni menjaga harta. Hubungan zakat dengan istikmar. Pada pengelolaan zakat dengan berjalannya waktu, berkembang pula pemikiran-pemikiran ulama terkait pengelolaan dana zakat sesuai dengan banyaknya kebutuhan pada kehidupan. Di Indonesia, proses pengimplementasikan dana zakat untuk istismar atau yang lebih dikenal dengan dana bergulir. Dana bergulir menurut Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 99 strip PMK strip 2008 tentang pedoman pengelolaan dana penggulir pada Kementerian Negara atau lembaga dana, bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara, lembaga, satuan kerja badan layanan umum untuk kegiatan memperkuat modal usaha kecil.
usaha yang tengah ke bawah dan usaha lainnya yang berada di bawah pimpinan kementerian atau lembaga. Dana bergulir Basnas adalah sejumlah dana yang diberikan oleh Dasnas kepada pengusaha kecil untuk digunakan sebagai modal usaha. Modal tersebut berbentuk uang yang digunakan untuk usaha, baik keperluan untuk usaha individu atau kelompok yang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari kegiatan ini untuk membantu perekatan modal dan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta pengembangan ekonomi nasional. Menimbang fatwa MUI seperti yang telah disahkan oleh MUI, yakni bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir dan miskin banyak ditanyakan oleh umat Indonesia. Banyak bahwa oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun alasan fatwa dikeluarkan, yakni pertanyaan dan kebutuhan umat. Banyak masyarakat yang mempertanyakan, boleh tidaknya dana zakat dijadikan modal usaha untuk mustahik seperti penerima zakat, seperti fakir dan miskin. Kebutuhan panduan syariat diperlukan pedoman hukum Islam yang dijadikan rujukan oleh lembaga amil zakat, pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan zakat secara produktif, tanpa menyimpan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Yang ketiga, yakni pertimbangan maslahat. Terdapat peluang kemaslahatan yang lebih luas jika dana zakat dapat dikembangkan secara produktif dengan tetap menjaga syarat-syarat syariah, seperti bisa mengentaskan kemiskinan secara sistematis. Adapun contoh kasus, mengapa fatwa ini dikeluarkan, yakni pada kejadian di Basnas Kota Pontianak pada tahun 2023 telah menerapkan program zakat produktif dengan menyalurkan dana zakat sebagai modal usaha kepada mustahik atau penerima zakat. Nah, program ini mencakup beberapa hal, yakni modal usaha kecil memberikan bantuan sebesar 1 juta per orang kepada 100 mustahik dengan total dana 100 juta rupiah. Modal usaha menengah memberikan bantuan kepada 40 mustahik dengan total dana 120 juta rupiah. Adapun perkembangan fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 memungkinkan dana zakat diinvestasikan secara syariat untuk memperdayakan mustahik. Berkembangan mendorong lembaga zakat seperti Basnas dan LAS menerapkan zakat produktif seperti modal usaha atau pelatihan kerja. Pengelolaan dilakukan hati-hati agar tetap sesuai dengan syariat dan tidak merugikan mustahik. Nah, pada perkembangan ini, seiring berjalannya waktu, pendekatan ini berkembang menjadi bagian dari konsep zakat produktif, yaitu memanfaatkan zakat untuk memperdayakan mustahik secara ekonomi. Bukan hanya memberikan bantuan konsumtif, contohnya dana zakat digunakan sebagai modal usaha, program peternakan, pertanian, dan pelatihan kerja bagi mustahik. Fatwa ini juga mendorong lembaga zakat untuk tidak hanya fokus pada penyaluran secara langsung, tetapi juga pengembangan dana agar manfaatnya lebih berkelanjutan. Namun, pada praktiknya, pengelolaan investasi dana zakat ini tetap dilakukan secara hati-hati dan transparan tentunya, agar tidak menimbulkan resiko yang merugikan mustahik atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Fatwa MUI tahun 2003 nomor 4 ini dituliskan bahwa ayat Al-Quran At-Taubah ayat 103 yang telah saya tafsirkan menurut dengan ringkasan dari tafsir Al-Muyassar dan tafsir Ibnu Katsir serta tafsir secara tahlili, yakni ayat ini menetapkan 8 golongan yang berhak menerima zakat yang meliputi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan secara langsung maupun struktural. Dalam konteks fatwa,
Istimar zakat diarahkan agar manfaat zakat lebih besar dan berkelanjutan, tetapi tetap ditujukan untuk para mustahik dari 8 golongan ini. Tafsir ini mempertegas bahwa niat investasi zakat harus tetap dalam kerangka memberikan manfaat secara langsung dan tidak langsung kepada mustahik, bukan sebagai keuntungan institusi pengelola zakat. Secara tafsir tahlili juga, ayat ini memerintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat dari kaum muslimin sebagai bentuk tobat mereka. Khususnya, mereka sebelumnya lalai mengikuti peperangan. Nah, maka zakat ini berfungsi untuk mensucikan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka, serta menghapus sifat buruk seperti kikir dan cita akan harta. Zakat juga menghilangkan hak orang lain dari harta yang menjadikan halal serta berkah. Perintah ini, meskipun ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga berlaku pada para pemimpin serta para umat Islam yang ada di dunia. Di setiap zaman, agar mereka menunaikan kewajiban, menungut dan menyalurkan zakat. Setelah zakat diambil, pemimpin dianjurkan untuk mendoakan kebaikan bagi muzaki yang akan menenangkan dan menguatkan iman mereka. Allah menutup ayat ini dengan menyatakan bahwa Ia yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Kesimpulan hadis yang saya dapat dari hadis yang telah disahkan pada Fatwa MUI nomor 4 2003, kesimpulannya ialah hadis ini mendorong kemandirian dan semangat berusaha, bukan semata-mata menerima bantuan. Maka penggunaan zakat dalam bentuk investasi untuk memperdayakan fakir miskin sejalan dengan semangat hadis ini. Zakat produktif dapat mengubah mustahik menjadi muzaki, pemberi zakat melalui kemandirian ekonomi. Namun, tetap harus diingat bahwa hak mustahik bersifat langsung dan tidak boleh ditunda jika mereka dalam kondisi yang darurat seperti lapar, sakit, dan lain-lain. Pendapat ulama pada pendapat ulama yang ada pada Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 yang artinya mayoritas fuqaha ulama fikih berpandangan bahwa zakat wajib disalurkan segera kepada para mustahik ketika telah mencapai waktunya dan seorang mampu mengeluarkannya. Tidak boleh bagi pemilik harta menunda-nunda untuk mengeluarkan zakat tanpa uzur, karena zakat adalah hak mustahik yang harus segera diberikan dan memenuhi kebutuhan mereka. Orang yang menunda membayar zakat termasuk orang yang tercela. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ambillah ayat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Namun, meskipun demikian, sebagian ulama membolehkan investasi dana zakat misalnya dalam perdagangan, makanan, pabrik, dan lain-lainnya, serta memperkerjakan orang yang menganggur dari kalangan fakir miskin. Dengan catatan, keuntungan dari investasi itu tetap menjadi hak para mustahik yang sebenarnya pengelolaannya dilakukan oleh badan zakat atau institusi di bawah pengawasan dan kontrol negara. Selanjutnya, yakni memutuskan fatwa. Memutuskan fatwa ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah zakat mal wajib segera disalurkan dari muzaki ke amil, dari amil ke mustahik. Yang kedua adalah penyaluran boleh ditunda jika mustahik belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar. Yang ketiga adalah kemaslahatan yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan dhawabul muslahah agar sesuai syariat. Yang keempat, zakat yang ditunda boleh diinvestasikan dengan syarat. Yang pertama, yakni usaha sesuai syariat atau aturan. Yang kedua, berdasarkan studi dan kelayakan. Yang ketiga, diawasi oleh ahli. Yang keempat, dilakukan lembaga profesional dan amanah.
Yang kelima adalah izin dari pemerintah. Pemerintah menanggung jika rugi. Dan yang selanjutnya adalah jika ada fakir miskin yang terabaikan. Dan terakhir adalah ada batas waktu pembagian zakat. Kesimpulannya adalah Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 menyatakan bahwa prostitusi dalam bentuk apapun hukumnya adalah haram. Larangan ini mencakup pelaku penyediaan fasilitas serta pihak yang mengambil keuntungan. Praktik ini juga dianggap merusak moral, kehormatan, serta tatanan sosial dan bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam. MUI juga mendorong bahwa pemerintah untuk memberantas prostitusi melalui penegakan hukum dan pembinaan masyarakat. Fatwa ini juga menjadi pedoman umat Islam dalam menjaga kehidupan sosial yang bermoral dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dilarang apabila ada niat-niat yang menyalahgunakan dana dari istismar dana zakat tersebut. Hasil dari analisis saya tentang Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003, saya cukupkan dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tugas yang diberikan oleh Ustadz Ahmad Sofyan yang telah mengamanahkan saya untuk menganalisis fatwa ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan maupun dalam penjelasan saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.